Yang diamati Pak Agus dari kondisi politik di Jawa Timur, Pak, khususnya setelah sebelum dan juga setelah Pilkada 2020, muncul nggak sih Pak mengalahkan tanpa merendahkan itu? Meskipun sekarang belum ini ya Pak ya, belum ada hasilnya gitu. Kalau saya melihat mengalahkan tanpa merendahkan. Kalau dalam peribahasa Jawa itu ada istilah menang tanpa ngasorake. Bagaimana menyesuaikan makna itu dalam kehidupan saat ini? Saya akan bahas selama 1 jam bersama Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI, Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya UNESA. Selamat malam, Dr. Agus. Pak Agus Mahfud, mengalahkan tanpa merendahkan. Bahkan dalam peribahasa Jawa ada menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Seperti apa sih itu, Pak? Iya, kalau berbicara kontestasi, khususnya pilkada, itu kan yang dilihat tentang kemenangan itu adalah kemenangan yang ditampilkan proses kemarin, kemudian pada prosesnya rekapnya dia penghitungan dan rekap kemudian memenangkan, dan selanjutnya dia dilantik. Esensi dari proses ini semua sebetulnya bagaimana pilkada adalah menghadirkan pemimpin. Tapi esensi menghadirkan pemimpin itu adalah bagaimana program visi misi calon itu selanjutnya teraplikasikan dalam proses 5 tahun yang akan datang. Jadi kemenangannya itu sebetulnya kemenangan tanpa ngasorake itu adalah bagaimana masyarakat, khususnya para calon, itu apa yang menjadi program visi misi itu kemudian bisa hadir dalam pemerintahan selama 5 tahun. Kalau kemenangan itu sifatnya yang simbolik, maksudnya misalkan wali kota A, wali kota B, atau calon wali kota A, calon wali kota B itu kemudian menang dan dilantik. Kalau yang bersangkutan itu tanpa menampilkan program visi misi selama kampanye, maka dia sebetulnya bukan sebagai pemenang. Tetapi kalau misalkan ada yang kalah tetapi program visi misinya kemudian terrealisasikan, maka sebetulnya dia juga sebagai pemenang. Begitu, Mbak Lydia. Jadi menang tanpa ngasorake atau mengalahkan tanpa merendahkan dikaitkan dengan pilkada, artinya para calon yang menang gitu ya Pak ya. Terus ternyata dalam 5 tahun kepemimpinannya visi misi ini tetap hadir, itu yang menjadi arti dari menang tanpa ngasorake. Begitu juga sebaliknya. Betul, karena sebetulnya yang dipilih oleh rakyat itu adalah program visi misi selama 5 tahun. Bukan karena cantik atau ganteng atau tinggi atau pendeknya, tetapi ini membawa terkait dengan masa depan misalkan Surabaya, Jawa Timur ataupun Indonesia. Begitu Mbak Widya. Jadi bukan karena hasil angka ya Pak ya? Bukan karena angka, karena kalau angka itu kan ya itu kalkulasi politik yang kelihatan begitu. Oke, tapi apa masyarakat sudah punya pemahaman seperti ini kalau yang Pak Agus amati? Saya melihatnya bahwa masyarakat itu yang dilihat itu adalah apa yang menjadi apa yang dibawa oleh seorang bakal calon dan kemudian terpilih. Pada kesempatan kemarin Mbak Widya, ada beberapa petahana kepala daerah yang dia nyalon lagi selanjutnya kalah. Ini merupakan jawaban bahwa yang bersangkutan selama 5 tahun tidak menjalankan program visi misi pada waktu 2015 dia kampanye. Sehingga pada 2020 dia diberi hukuman oleh rakyat bahwa dia sebetulnya kalah bukan sebagai pemenang. Iya. Baik, jadi
sebenarnya masyarakat juga sudah paham tentang ini ya Pak ya, sudah dipraktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari tentang mengalahkan tanpa merendahkan. Betul. Kalau yang diamati Pak Agus dari kondisi politik di Jawa Timur Pak khususnya setelah sebelum dan juga setelah Pilkada 2020, muncul nggak sih Pak mengalahkan tanpa merendahkan itu? Meskipun sekarang belum ini ya Pak ya, belum ada hasilnya gitu. Kalau saya melihat di berbagai daerah relatif hal itu bisa terjadi. Maksudnya ketika seorang pemenang dalam kontestasi politiknya, kemudian dia mengajak kepada pasangan calon yang kebetulan perolehan suaranya agak di bawahnya, kemudian program visi misinya kemudian dijadikan satu. Intinya yang bersangkutan kalau di dalam teori politik itu dia adalah non-zero sum conflict, maksudnya yang menang tetap menang, yang kalah juga menjadi pemenang, karena esensinya adalah bagaimana membangun 5 tahun sebuah daerah tersebut. Kembali ke visi misi tadi ya Pak ya. Betul. Baik kawan, Anda bisa bergabung dengan obrolan saya bersama Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI, Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, di topik Lazuardi malam hari ini. Mengalahkan tanpa merendahkan atau menang tanpa ngasoraki. Jadi kalau dikaitkan dengan pilkada, Pak Agus tadi menjelaskan artinya apa sih menang tanpa merendahkan. Menang tanpa merendahkan kalau untuk calon bukan perkara angka nanti siapa yang menang siapa yang kalah, tapi bagaimana visi misi dari calon yang terpilih bisa betul-betul membangun sebuah daerah 5 tahun ke depan. Anda bisa manfaatkan 031999 juta untuk terlibat dalam program Lazuardi, atau kalau yang mau lewat WhatsApp dan juga SS Mobile juga terbuka ya. Untuk SS Mobile Anda bisa tuliskan di kolom kontributor, kasih saja judul Lazuardi. Begitu juga di WhatsApp sama, Anda bisa kasih judul Lazuardi, nanti pertanyaannya apa atau diskusinya apa, akan saya bacakan ke Pak Agus. Kita jeda sebentar ya Pak ya untuk catatan ringkas dan beberapa informasi. Pak Agus, apa artinya menang tanpa ngasorake? Tadi mengalahkan tanpa merendahkan, itu menjadi sebuah kemenangan yang sebenarnya. Ya, betul. Jadi kalau kita, ini kan filosofis orang Jawa ya Mbak Lydia. Ya. Kalau kita melihat regulasi memang bukan hal itu definisinya tidak ada, tetapi ini berangkat dari filosofi orang Jawa yang sebetulnya diambilkan dari kakaknya R.A. Kartini, yaitu Raden Mas Panji Sosrokartono, yang beliau mempunyai kehidupan atau filosofis kehidupan yang sangat bagus, sehingga berbicara kepemimpinan itu tidak harus misalkan dalam hal pertandingan kepemimpinan itu tidak harus kemudian saling mendahului, saling mengalahkan, dan saling menyerang. Hal ini tentunya berbeda dengan yang kita lihat secara verbal terkait dengan proses kontestasi, yang mana dalam proses kontestasi ketika kampanye, contoh misalkan, ayo bagaimana saling misalkan menjelekkan, padahal di dalam undang-undang misalkan 10/2016 itu dilarang, tetapi masih saja ada yang melakukan pelanggaran meskipun terkadang ditemukan oleh Bawaslu, terkadang tidak. Begitu Mbak Lydia. Ya, jadi rasa-rasanya ini kalau di sosok-sosok calon pemimpin itu masih ada yang belum menerapkan gitu ya Pak ya? Malah relatif lebih banyak mereka belum menerapkan, karena yang dilihat adalah kemenangan itu adalah kemenangan fisik, mengalahkan lawan dan kemudian menyerang lawan. Mereka puas, padahal sebetulnya pada suatu saat ketika dia dalam suasana tenang, kemudian dia baru menyesal. Oh iya, yang saya lakukan itu adalah seandainya terjadi pada saya itu menyakitkan. Nah, itulah yang selanjutnya, penyesalan itu kemudian terjadi sesudah mereka melakukan. Baik, nanti saya akan tanya Pak lebih lanjut penyebabnya apa sih, terbawa suasana kah? Karena kalau bicara ini paribahasa Jawa, harusnya orang-orang Jawa itu juga punya nilai-nilai ini kan Pak? Betul.
Tapi kita ke penelpon dulu ya Pak Agus ya. Baik, Sebelum Mbak Widya. ngobrol lebih lanjut soal sebab. Selamat malam Lazuardi. Waalaikumsalam Mbak Wit. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Saya dengan Andi. Pak Andi Iwan. Iya. Ya, silahkan Pak Andi Iwan. Malam bagus. Malam Pak Andi Iwan. Iya. Kalau menurut saya barangkali yang nyata yang kita bisa lihat ya, menang tanpa ngasuh rakit dalam konteks pemimpin itu kan sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi ya. Di mana walaupun beliau menang, tapi Pak Prabowo dijadikan satu dalam sebuah sistem pemerintahan yang sama gitu loh. Artinya misi dan visi beliau bisa diakomodir, itu yang pertama. Tapi kalau saya sebetulnya kalau dalam kaitannya dengan pilkada ya, saya dari dulu mungkin tidak setuju kalau pilkada itu dikatakan menang atau kalah gitu. Karena memang ini kan bukan ajang pertandingan, bukan ajang perlombaan, tetapi di mana masyarakat itu memberikan kepercayaan gitu loh. Memberikan kepercayaan kepada dua calon ini, mana yang kebetulan barangkali dalam kutip dipercaya oleh masyarakat gitu loh. Kalau istilah menang dan kalah itu kan mungkin ini menurut saya sih dalam pengertian barangkali yang satunya kurang latihan gitu loh, atau bagaimana kesannya seperti itu. Jadi seolah-olah seperti pertandingan tadi tiga orang itu kan diadu gitu kan. Tapi menurut saya ini bukan pertandingan gitu ya. Iya. Jadi bagaimana caranya kedua calon ini itu bisa tanda kutip barangkali bisa mengambil hati rakyat dengan programnya atau dengan visi-visinya sehingga masyarakat itu percaya untuk memberikan amanah gitu loh. Dan saya kira kalau pemenang dalam sebuah pertandingan dia berhak bahagia. Tapi kalau pilkada semacam ini yang justru yang mendapatkan amanah lebih dalam tanda kutip menang gitu ya. Menurut saya kalau bahagia itu malah ironis karena tanggung jawabnya akan jauh lebih besar 5 tahun ke depan gitu loh. Ini yang menurut saya yang dari dulu kalau entah pilpres, entah pilkada, saya konteksnya seperti itu. Nah, kaitannya dengan menang tanpa ngasuh rakit, kalau orang Jawa dulu kan memang kaitannya kan dengan perang toh. Artinya kalau kita sudah mengalahkan musuh, ya bisa sampai misi-misi gitu loh, maksudnya bisa sampai memalukan, membuat malu musuh. Ya tetap kita menghargai atau kita tetap menghormati kelebihan dia walaupun dia salah gitu loh. Itu sih kalau menurut saya seperti itu Pak Agus. Baik ya. Ditunggu respon dari Pak Agus di udara ya Pak Andi Iwan. Ya, selamat malam. Silahkan Pak Agus bisa langsung direspon. Terima kasih Pak Andi Iwan. Mbak Widya, luar biasa Pak Andi Iwan ini yang selanjutnya menampilkan contoh yang berjalan di kontestasi nasional 2019. Ya betul, yang dicontohkan oleh Pak Jokowi itu betul. Bahkan visi misi program tidak hanya fisik saja. Kalau fisik itu Pak Prabowo dijadikan menteri ataupun timnya menjadi menteri itu adalah hal yang lain. Itu kalkulasinya adalah kalkulasi politik. Tetapi kalau berbicara kemenangan yang substantif itu adalah program visi misi dari Pak Prabowo selanjutnya dihadirkan di proses pembangunan Indonesia. Itu yang penting. Sehingga sebetulnya kemenangan di 2019 adalah kemenangan rakyat, bukan kemenangan Pak Jokowi atau bukan kemenangan Pak Prabowo. Sehingga kita ketika ditarik pada proses kontestasi di Pilkada 270 daerah atau 19 di Jawa Timur, meskipun tadi Pak Joni itu tidak setuju terkait dengan Pak Andi itu tidak setuju terkait dengan nama label menang kalah. Memang yang dipakai oleh penyelenggara pemilu itu adalah yang tertulis dalam regulasi, dalam undang-undang. Jadi seandainya KPU-nya itu filosofis seperti pemahaman kita pada malam hari ini, mungkin tidak memakai kalimat menang dan kalah yang itu menyakitkan. Tapi akan menggunakan bagaimana membangun daerah itu adalah memilih yang terbaik. Yang disampaikan Pak Andi tadi betul. Seorang yang terpilih seharusnya dia mendapat beban berat. Dalam bahasa agama Islam itu selanjutnya dia bahkan menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kemudian merdekawi itu. Karena esensinya membawa amanah dari seluruh rakyat itu tidak ringan. Di dalam proses misalkan manusia dengan manusia yang bersangkutan, akhir dari prosesnya akan dimintai pertanggungjawaban
Dan kalau dia tidak amanah, pasti dia tidak akan terpilih lagi pada kontestasi periode kedua. Tetapi di hadapan Tuhan, kalau dihubungkan dengan agama atau kehidupan yang selanjutnya, maka yang bersangkutan resikonya terlalu besar. Bahasanya itu akan menjadi masuk neraka ketika yang bersangkutan menghubungkan dengan agama. Begitu Pak Widya. Nah, kembali lagi ke tadi Pak, yang pertanyaan yang mau saya ajukan sebelum Pak Andi Iwan gabung ya. Ya. Agus kan sebutkan, Ya. kenyataannya relatif lebih banyak calon pemimpin yang tidak menerapkan ini. Menganggap menang dan kalah itu ya sebuah simbol mungkin berupa angka atau kekuasaan gitu ya Pak ya. Ya. Kenapa bisa terjadi itu? Karena masyarakat kita itu masih belajar berdemokrasi. Jadi menjadi pemimpin itu bukan mencari amanah untuk membangun negeri atau daerah, tetapi untuk, oh ini loh saya menjadi kepala daerah, oh ini loh saya. Jadi keakuannya, keegoisannya itu lebih lebih tinggi dibanding dengan substansi dari sebuah amanah seorang pemimpin itu. Sehingga yang selanjutnya adalah yang bersangkutan itu hanya senang atau menikmati terkait dengan apa yang dilihat oleh mata. Itu Mbak Widya. Baik, ya sebelum saya lanjutkan Pak Agus, saya mohon izin sebentar ke kawan-kawan Gatekeeper untuk beberapa informasi lalu lintas. Baik. Anda pun masih punya waktu untuk bergabung di program Lazuardi ya, bisa 03199 juta, WhatsApp Suara Surabaya maupun Suara Surabaya Mobile. Ya, saya ke kawan-kawan Gatekeeper, ada informasi lalu lintas yang mau dibagi dulu. Kembali lagi bersama Pak Agus Mahfud Fauzi, narasumber saya di program Lazuardi malam hari ini dengan topik mengalahkan tanpa merendahkan. Pak Agus, kita sambung dengan penelpon lagi ya Pak ya. Baik Mbak Widya. Selamat malam Lazuardi. Selamat malam Mbak. Iya, dengan siapa ini? Pak Budianta. Silahkan Pak Budianta. Mau apa ini bincang dengan sesama alumni. Oh gitu. Oh baik. Iya. Ya tapi saya alumni 92, kalau Pak Agus nggak tahu, saya masih IKIP itu bukan UNESA. Alhamdulillah. saya 92 Pak, lulus IKIP dari dunia usaha. Baik. Apa yang disampaikan Prof dan Pak Andi itu tadi, saya sangat sependapat, terutama contohnya Pak Jokowi. Iya. Tapi di dalam kontes pilkada rasanya kok naif itu bisa dilakukan. Mengapa? Karena kita tahu dan jelas pilkada itu bukan dari kepercayaan Pak, tapi dari kekuasaan. Ya. Kenapa? Ibarat coba kita Pak diangkat jadi pejabat, tapi kalau bayar rasanya gimana? Berkompetensi kemudian kalah, itu kan bukan sakit gigi Pak, mungkin juga sakit hati. Ya. Jadi karena sistem politik kita itu yang mahal Pak, itu loh yang menjadikan apa yang filosofi Jawa itu tidak katanya kurang berlaku gitu. Ya. Sistem politik mahal itu yang gimana Pak Budi? Maksudnya? Nah kalau ingin jadi bupati, gubernur, berapa maharnya ke partai politik itu? Oh, kaitannya dengan mahar gitu ya. Oh iya jelas itu. Dan salah satu kabupaten itu minimal 9 nih. 9 nah itu minimal, saya dengar aja loh itu. Salahnya enggak tahu maharnya itu. Lah kalau kalah apa enggak sakit gigi? Nanti kalau artinya jadi kontestan itu kalau bertanding ya jelas karena mempunyai pakai modal Pak. Kalau enggak pakai modal saya sepakat itu dipilih dapat kepercayaan. Kalau ini kan mencari kepercayaan dengan modal, belum serangan pajak dan sebagainya. Itu bukan omong kosong, tapi nyata tidak bisa dibuktikan. Jadi inilah yang menjadi pendidikan bagi masyarakat itu kayaknya ya sekarang ini di slogan saja. Tapi contoh tertinggi sudah untuk tadi Pak Jokowi, Pak. Nah, tadi saya juga kepada Mas Gatekeeper, gimana cara mempraktekkan itu
ya minimal yang jadi rivalnya itu menjadi bagian daripada Pemerintahan itu ya Pak ya. pemerintahan, ya artinya mungkin bupati atau gubernur kan boleh mengangkat staf ahli atau apa, nanti diundang diajak pertimbangan dalam prakteknya gitu. Walaupun visi misinya itu dipakai, tapi kalau tidak pernah diajak pertimbangan rapat dalam rapat-rapat informal maupun formal dari pimpinan daerah, ya sama saja masih menyisakan sakit hati karena modalnya yang terlalu besar. Baik, jadi Pak itu Budianta. intinya, jadi ya, kalau mau seperti itu ya ajaklah para itu menjadi bagian dari pemerintahan. Namun kalau dari susunan pemerintahan sudah menjadi staf ahli dan sebagainya, ada diajak ngomong membangun daerah yang bersangkutan. Saya kira itu aja Pak. Ya. Baik Pak Budiansyah. Mudah-mudahan menambah wawasan. Maaf kalau pendapat ini kurang berkenan. Terima kasih. Baik. Pak Agus, sebelum merespon Pak Budianta, saya mohon izin lagi untuk geser ke catatan ringkas ya Pak. Baik. Kawan, jalur pendakian Gunung Selamat lewat jalur Dusun Bambangan Purbalingga ditutup sementara. Kata Sugito, manajer Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan, penutupan pendakian sampai tahun baru 2021 karena cuaca ekstrim. Pendakian kembali dibuka kalau cuaca memungkinkan, tidak membahayakan pendaki. Silakan Pak Agus, bisa langsung direspon tadi yang disampaikan Pak Budianta. Baik Mbak Widya. Pak Budianta, terima kasih luar biasa masukannya dan tentunya pertanyaannya. Meskipun juga ada yang kritik yang membangun, tetapi ada kritik yang mungkin bagaimana solusinya. Nah, Mbak Widya, berbicara kontestasi di daerah, maksudnya pilkada, memang apa yang disampaikan Pak Budianta tadi merupakan fenomena yang paling mengejala, bahwa seseorang ke sana itu bukan mencari sebuah amanah, tetapi mencari sebuah jabatan atau misalkan untuk mengumpulkan pundi-pundi yang lainnya. Nah, itu memang tadi ya Pak Agus ya, yang disebutkan Pak Budianta. Bahkan kadang berpikir, melakukan perbuatan yang misalkan kata Pak Budianta tadi menyampaikan sekian M. Kapan baliknya? Kan gajinya kan hanya misalkan tidak sampai 50 juta kok bisa. Ya. Nah, itu kan menjadi masalah. Maka mungkin jawabannya yang bersangkutan harus korupsi misalkan. Itu kan menjadi masalah besar. Sehingga apa yang terjadi yaitu ada beberapa kepala daerah selanjutnya gara-gara menjadi kepala daerah itu selanjutnya masuk jeruji, maksudnya masuk bui, karena apa yang diniatkan itu berbeda dengan harapan dari masyarakat. Harapan masyarakat itu yaitu bagaimana dia bisa dipimpin, seandainya belum sejahtera bisa disejahterakan, perekonomian berjalan dengan baik, anak-anaknya bisa sekolah, jalannya bisa dilewati dengan baik. Itu yang sebetulnya harapan masyarakat. Selanjutnya para calon itu adalah menyampaikan visi misi program yang beraneka ragam, sehingga ada yang bisa meyakinkan kepada masyarakat, selanjutnya dia akan terpilih. Seandainya dia berbohong, sekali lagi, dia tidak akan dipilih pada 5 tahun selanjutnya. Tetapi kalau dia niatnya itu sudah sangat jelek, yaitu untuk menggarong pemerintahan daerah, baik APBN atau APBD, kemungkinan besar dia tidak lama untuk masuk jeruji KPK. Kalau yang bersangkutan itu hanya pengen niatan untuk misalkan ini loh aku menjadi bupati atau wali kota atau aku loh bisa, kalau seperti itu yang terjadi, kemungkinan dia tidak akan bisa menikmati selama pemerintahannya. Yang terjadi adalah LSM nanti akan selalu mengkritisinya, kemudian berbagai lembaga juga akan misalkan berkomunikasi dan kemudian tidak ada titik temu. Sehingga apa yang disampaikan Pak Budianta tadi,
bagaimana kalau pada pemerintahan daerah? Apakah bisa seperti Pak Prabowo yang diajak oleh Pak Jokowi? Intinya sebetulnya Pak Budianta dan semuanya, kalau visi misi program itu bisa terrealisir, maksudnya misalkan calon nomor 1 dan calon nomor 2, jalan ini akan saya lebarkan dan kemudian akan saya buatkan got yang bagus, pertanian akan begini-begini. Kalau itu semuanya terbukti, terwujud, sebetulnya ya semuanya bisa menjadi pemenang. Di dalam bahasa politik itu adalah non-zero sum conflict. Maksudnya semuanya bisa menjadi pemenang. Meskipun kalau kita dihadapkan dengan politik secara kasat mata, verbal, maka ya kalau berbicara menang kalah itu berbeda dengan sangat filosofis tadi. Begitu Mbak Widya. Ya. Baik, jadi kalau Pak Budianta menyampaikan harus dimasukkan ke dalam pemerintahan dengan jabatan tertentu, apa betul begitu Pak? Kalau di dalam atau hanya sebatas tadi visi misi gitu? Kalau pemerintah daerah itu kan masalahnya kan tidak ada menteri, tidak ada, mungkin bisa dimasukkan misalkan staf ahli tadi yang disebut Pak Budianta. Staf ahli sementara ini dari birokrat masalahnya. Itu ya Pak ya. Kalau bisa masuk itu yang bersangkutan misalkan oh ya dia masuk direktur BUMD A, BUMD B, yang selanjutnya bisa konsentrasi pada satu titik, bukan pada semuanya. Tapi memang yang lebih benar adalah dalam proses kontestasi itu, ya ketika mereka sudah menghadirkan kemenangan, tetap untuk berkomunikasi, karena kalau dia mencari kawan itu lebih sulit daripada mencari musuh. Mencari musuh itu gampang, Pak. Apalagi kemudian ini kan kelihatannya kan akan selamanya terukir dalam hidupnya. Maka lebih baik mereka diajak dan selanjutnya bisa menjadi pemenang semuanya. Begitu Pak Widya. Baik. Nah Pak, memungkinkan ya itu dilakukan? Kalau menurut saya sangat mungkin untuk mereka dilibatkan dalam pemerintahan. Sekali lagi, baik menjadi direktur atau dalam setiap kesempatan dia dilibatkan. Bagaimanapun, mereka adalah mempunyai niatan yang sama, membangun daerah. Ya, gimana caranya menumbuhkan tadi yang disampaikan Pak Budianta, ya rasa itu bukan hanya kekuasaan, tapi ini amanah untuk membangun daerah. Menumbuhkan, mengalahkan tanpa merendahkan. Berkacanya dari visi misi. Kalau ternyata dalam politik kita diakui nggak diakui, ternyata embel-embel tadi yang disebutkan Pak Budianta terjadi gitu Pak Agus. Ada mahar lah, ada keakuan juga yang masih muncul di para calon pemimpin daerah. Gimana akhirnya untuk bisa menumbuhkan tadi Pak, mengalahkan tanpa merendahkan? Memang bagi orang yang baru mendapat jabatan pertama kali, itu sesuatu yang sangat sulit. Karena dia jabatan itu seakan-akan bukan amanah. Tetapi jabatan itu sesuatu yang sangat prestis untuk dipertaruhkan, untuk diraih. Itu agak sulit seperti itu. Tetapi mungkin yang bersangkutan ketika menjabat 2 periode menjadi kepala daerah, kemungkinan dia kemudian ada rasa, oh iya ya, substansi saya menjadi kepala daerah, kebanggaan saya menjadi kepala daerah adalah program saya terwujud. Kalau tidak kan semua rakyat kelaparan. Kalau kelaparan, semua protes. Akhirnya saya sendiri itu kan sakit hati. Nah, disitulah titik poinnya. Sehingga sebetulnya bagaimana kita itu merasa bukan seperti kirim munggah Bali. Kalau kirim munggah Bali itu kan dia kan memang bukan siapa-siapa kemudian menjadi orang yang hebat, tapi kita coba diri kita. Kalau di dalam bahasa agama itu kita itu adalah semua pemimpin. Coba kita merasa kita semua menjadi pemimpin, tetapi untuk amanah 5 tahun sesuai dengan perintah Undang-Undang 10 2016, ayo diberikan kepada yang paling amanah. Akhirnya kemudian semua bisa menikmati terkait dengan kepemimpinan tersebut. Tapi kalau nunggu 2 kali periode ya kelamaan ya Pak ya? Ya, maksudnya muncul nilai tentang sebuah jabatan gitu. Itu kan bagi Mbak, bagi orang yang belum bisa menyelami diri terhadap apa nilai dari sebuah kepemimpinan atau kehidupan itu sendiri. Tetapi kalau yang bersangkutan itu sudah bisa menilai terkait dengan substansi kehidupan, maka tidak harus menunggu 2 periode, tetapi
ketika pada saat ini dia menjadi pemenang, maka sebetulnya dia merasa sebagai yang kalah. Karena esensinya dia harus berjuang selama 5 tahun. Kalau tidak menjalankan program visi misinya, dia tidak berhasil. Kalau tidak berhasil itu sebetulnya dia dikalahkan oleh omongan dia sendiri. Dan sebetulnya yang menang pada saat ini adalah yang kalah. Karena ya itu tadi, sebetulnya rakyat itu memberikan memberikan amanah tapi belum kesampaian. Begitu Mbak Widya. Baik. Ya, ini ada yang sambung lewat WhatsApp. Baik. Pak Agus, saya bacakan dulu ya. Oke. Pak Alimin Kohar. Kalau menurut Pak Alimin Kohar, harus legowo Pak, menerima kekalahan, kembali bersama-sama bersatu untuk membangun daerah. Baik yang menang maupun kalah, gimana Pak? Sama-sama legowo kah? Atau lebih banyak legowo yang tadi? Disitulah Kalah mengapa dalam angka. Disitulah mengapa teman-teman KPU setiap event pada waktu sesudah diumumkan sebagai pasangan calon dan diberikan nomor urut 1, 2, 3 dan selanjutnya, itu selanjutnya membuat deklarasi untuk siap menang dan siap kalah. Maksudnya tidak hanya siap menang saja, tetapi juga siap kalah. Dan itu pasti disaksikan oleh banyak umum, khususnya di teman-teman kepolisian. Nah, dari situ sebetulnya kalau melihat apa yang disampaikan Pak Alimin, maka ya betul, semua harus legowo, maksudnya bahwa ini kita mencari sebuah amanah. Kalau memang kita tidak terpilih, maksudnya memang rakyat belum percaya kepada kita untuk bisa menjalankan amanah itu. Maka seharusnya kalau kita itu bersyukur terkait dengan kekalahan tersebut, maka yang bersangkutan akan mendapatkan kemenangan dalam diri sendiri. Begitu Mbak Widya. Itu juga masuk ini ya Pak ya, mengalahkan tanpa merendahkan ya Pak. Betul. Karena akhirnya kan bisa mengalahkan ego diri sendiri tadi. Yang paling berat adalah mengalahkan ego dalam diri sendiri. Mengalahkan politik lawan calon kepala daerah itu lebih mudah daripada kata Raden Mas Panji tadi, daripada mengalahkan ego diri sendiri. Karena kalau di dalam bahasa agama, ego itu adalah dipengaruhi oleh setan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya substansinya di luar agama, ego itulah yang selanjutnya membuat orang menjadi yang tidak baik, tidak adil, tidak macam-macam lainnya. Karena ego, dan itu harus dikalahkan meskipun dalam kalah. Begitu Mbak Widya. Baik Pak Agus, Anda masih punya waktu untuk gabung di program Lazuardi bersama Pak Agus Mahfud Fauzi MSI, Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Nah, topik program Lazuardi malam ini, mengalahkan tanpa merendahkan. Mengalahkan tanpa merendahkan atau dalam peribahasa Jawa, menang tanpa ngasorake. Selain tadi memberikan kesempatan juga kepada lawan ya Pak, kalau untuk kontestasi politik memberikan kesempatan pada lawan untuk bisa ikut sama-sama membangun sebuah daerah melalui visi misi. Sikap apa lagi sih Pak yang bisa ditunjukkan dari peribahasa menang tanpa ngasorake atau mengalahkan tanpa merendahkan tadi? Jadi Mbak Widya dan semua pendengar, menang tanpa ngasorake ini perlu dipraktekkan dalam proses politik yang bagus ini di 2020, karena pada selanjutnya misalkan 2024 yang kemungkinan pilkada itu bersamaan dengan pemilu-pemilu lainnya, maka itu agak sulit untuk menampilkan hal ini. Maksudnya ketika para pasangan calon kepala daerah misalkan di 2024 yang bersama dengan pemilu misalkan legislatif atau lain dibersamakan pada waktu itu ya misalkan, maka di situ perlu semacam lebih belajar dibanding dengan pada saat ini, sehingga saat ini sebetulnya para orang-orang, maksudnya para calon-calon kemarin, begitu juga tim, itu perlu mempraktekkan pada diri sendiri terkait dengan hal itu semua. Silahkan untuk memulai
hal ini mempraktekkan pada diri sendiri dengan sekali lagi dengan menampilkan kemenangan semuanya. Dalam bahasa misalkan Surabaya, kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Surabaya. Jadi sudah tidak ada misalkan calon nomor 1 atau nomor 2 ataupun nomor lainnya, tapi ini adalah kemenangan warga Surabaya. Jadi itu yang perlu dilakukan sekarang para calon kepala daerah yang sedang menunggu hasil beserta tim ya Pak ya. Iya, selanjutnya mereka, maksudnya mereka pada kesempatan ini, baik kalau di Surabaya ya, nomor 1 ataupun nomor 2, itu mempercayakan kepada KPU untuk melakukan rekapitulasi sesuai dengan tahapannya, maksudnya tingkatannya, PPS, PPK, kemudian di KPU Kota Surabaya. Seandainya nanti ada perbedaan pemahaman, maka ada kesempatan untuk misalkan membawa ke Mahkamah Konstitusi. Itu tidak dilarang, tetapi itu tidak diwajibkan. Jadi kalau misalkan ada perbedaan pemahaman, supaya bisa saling menerima terkait dengan kondisi yang ada, maka MK sebuah jawaban. Tetapi keputusan MK itu adalah final dan mengikat. Sehingga sudah tidak ada yang kemudian, oh aku dikalahkan karena bla 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 bla, oh ini menang bla bla bla, bukan. Selanjutnya nanti bisa bersatu, atau bahkan sekarang tidak harus menunggu proses itu semuanya karena quick count sudah selesai, maka pasangan 1 dan pasangan 2 di Surabaya, contoh di Surabaya ini Mbak Widya, itu selanjutnya ayo bangun Surabaya bareng-bareng meskipun Dewi ngawil beda, yaitu untuk penyemangat bagaimana dalam kalau di kampus itu kita berdialektika dengan baik sehingga gagasan-gagasan membangun Surabaya itu lebih banyak, sehingga sebetulnya kalau tanpa ada perbedaan kemarin kemungkinan kita itu sulit untuk menjadi orang yang amanah. Begitu Mbak Widya. Baik, tadi Pak Agus sempat sebutkan salah satu penyebab juga karena masyarakat itu masih belajar dalam sistem demokrasi ini. Tapi sampai kapan Pak? Kalau disebut belajar itu kan mungkin ada masanya gitu ya Pak ya, sampai kita betul-betul bisa menerapkan tadi mengalahkan tanpa merendahkan salah satunya. Kalau belajar dari pemilu-pemilu di Amerika ya, itu kan memang butuh waktu yang panjang. 50 tahun itu mungkin sebuah tempat pembelajaran. Bahkan kalau kita melihat di Indonesia Mbak Widya, hampir setiap tahun undang-undang pemilu ya, itu baik pemilu legislatif atau pemilihan kepala daerah itu selalu berubah. Mengapa kok berubah terus? Karena menurut perspektif orang-orang yang menjadi wakil rakyat, yang terbaik itu begini. Kemudian ada yang legislatif baru, yang terbaik begini. Oh yang terbaik begini. Itulah intinya bahwa mereka belum menemukan yang terbaik aturan untuk pengelolaan pemilu tersebut, sehingga selalu berubah. Dilihat dari proses ini kok juga berubah-ubah, maka substansi dari pembelajaran tadi memang membutuhkan waktu. Menurut saya 50 tahun kemungkinan akan baru merasa menjadi orang yang bisa non-zero sum conflict. Bisa pada proses kontestasi itu dalam bahasa politik itu adalah bisa menjadi pemenang semuanya, karena yang dicari dalam proses kontestasi bukan hanya jabatan untuk mendapatkan pundi-pundi atau untuk mengkorupsi tadi, tetapi intinya adalah yang bersangkutan untuk membangun sebuah daerah. Begitu Mbak Widya. Baik Pak Agus, terima kasih untuk waktunya di program Lazuardi. Tidak terasa Pak, ini sudah mau pukul 8 membahas tentang mengalahkan tanpa merendahkan ya Pak ya, atau menang tanpa ngasorake. Jadi intinya belajar ataupun tidak, seharusnya nilai ini yang diterapkan oleh para calon pemimpin daerah. Entah istilahnya belajar demokrasi atau masih dalam berproses, apapun itu, ini yang harus diterapkan oleh para calon pemimpin daerah. Mudah-mudahan kedepannya juga tetap berlangsung dengan damai ya Pak Agus. Amin, amin Mbak Widya. Baik, terima kasih Pak Agus untuk waktunya, sukses dan selalu sehat. Terima kasih Mbak Widya, sukses untuk Suara Surabaya. Baik, selamat malam. Selamat malam. Demikian obrolan saya dengan Pak Agus Mahfud Fauzi MSI, Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, di program Lazuardi malam hari ini dengan topik mengalahkan tanpa
merendahkan.